Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang materi segitiga. Nah, ini adalah LKPD-nya yang pernah dikasih di pertemuan pertama ya. Nah, untuk kegiatan 1 ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis segitiga. Teman-teman tahu nggak sih, segitiga itu ada berapa jenis? Nah, di bagian stimulus ini, ayo kita amati. Berikut ini adalah gambar berbagai macam jenis segitiga. Mari kita amati dengan cermat. Gambar 1 nih, gambar 1 ini bentuk segitiga apa? Terus nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang setelah mengamati gambar tersebut, coba teman-teman isi nih kolom-kolom yang ada pada di bawahnya. Segitiga yang setiap sisi dan sudutnya tidak sama. Tidak ada yang sama. Berarti itu menunjukkan gambar yang mana? Yang ini ya? Nah, itu namanya berarti segitiga sembarang. Dan selanjutnya nih, segitiga yang kedua. Dua sisinya sama panjang. Dua sisinya sama panjang katanya. Dua sisinya sama panjang yang mana ya? Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Kalau menurut Ibu sih yang nomor 2. Nih, kakinya sama kan? Sisinya. Berarti dua sisinya sama kan? Berarti nama segitiganya adalah segitiga sama kaki. Oke, lanjut. Ke pernyataan ketiga. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Berarti gambar yang mana? Gambar yang nomor 5. Nah, tulis angkanya di sini. Terus berarti kalau sama sisi itu berarti segitiga sama sisi. Selanjutnya, pernyataan keempat, yaitu segitiga yang setiap sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemarin kan pernah membahas tuh pelajaran materi mengenai sudut dan garis. Nah, sudut yang kurang dari 90 derajat itu namanya sudut apa? Sudut lancip. Berarti di sini juga segitiga lancip ya. Nah, gambarnya yang mana coba? Gambarnya yang nomor 6. Terus segitiga yang salah satu sudutnya segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat itu biasanya disebut dengan sudut apa? Sudut siku-siku. Berarti segitiga siku-siku. Nah, kalau yang terakhir ini berarti segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Sudut yang lebih dari 90 derajat itu berarti sudut apa? Yang lebih dari 90 derajat. Ya, silakan isi ya sama teman-teman. Nah, sekarang di bagian problem statement. Ayo kita bertanya. Berdasarkan pengamatanmu pada gambar 17, mungkin kamu bertanya, kenapa dinamakan segitiga? Coba definisikan menggunakan bahasamu. Apa sih segitiga itu? Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh berapa sisi? Dan seterusnya. Silakan teman-teman tulis ya jawabannya di sini. Nah, selanjutnya di data collection. Ayo kita kumpulkan informasi. Nah, kita lanjut nih pada sifat-sifat segitiga. Berdasarkan pengamatanmu pada gambar 17, coba tuliskan sifat-sifat segitiga pada tabel berikut. Tabel 3, sifat-sifat segitiga. Segitiga, ini kolom segitiga, ini kolom sudutnya dan sisinya. Nah, ketika sudut siku-siku sama kaki, misalkan satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Maka sisinya bagaimana? Kalau sama kaki berarti sisinya yang sisi yang samanya itu ada 2 ya. Berarti 2 sisinya sama panjang gitu. Nah, sekarang segitiga tumpul sama kaki. Kalau segitiga tumpul itu berarti sudutnya gimana? Lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat? Dan sisinya kayak gimana? Nah, selanjutnya segitiga lancip sama kaki. Kalau lancip itu sudutnya kurang atau lebih dari 90 derajat. Sisinya gimana? Nah, sekarang segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu
berarti sisinya sama dong ya. Kalau sudutnya berapa coba? Silakan ya isi. Nah, sekarang jumlah sudut segitiga. Berapa jumlah sudut segitiga? Temukan pada software GeoGebra berikut. Teman-teman bisa scan atau juga boleh pakai link ya. Nah, pada gambar tersebut terdapat bangun datar segitiga. Coba kamu geser slider tersebut dan temukan jumlah sudut segitiganya. Yuk kita lihat ke sini ya. Nah, jumlah sudut kita mulai. Gambar segitiganya, nah akan tampil. Nah, kita geser ya slidernya. Geser. Coba teman-teman ulangi lagi ya. Kita geser ulang. Nah, kita lihat, perhatikan nih. Sudut yang di atas ini dia berwarna biru, sudut yang sebelah kiri ini berwarna merah, dan kanan ini berwarna pink. Ketika kita geser, nah dia akan membentuk segitiga-segitiga yang sama. Dan, nah, bentuk segitiga ini sama. Dan ketika ini digeser atau diputar, segitiga yang tadinya yang merah ini, 60 derajat, ini kan ada di sini. Terus yang pink ini ada di sini nih. Berarti, sedangkan garis lurus itu adalah membentuk 180 derajat. Masih ingat kan? Dari sini, putarannya ke sini itu membentuk 180 derajat. Ketika ini 60 derajat, dan ini 60 derajat, juga ini 60 derajat, nah, berarti kenyataannya bahwa jumlah dari sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Oke, berarti tulis ya di sini. Berarti sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Ayo kita lanjut ke data processing. Kita mengasosiasi. Di bagian keliling dan luas segitiga, pada tahapan ini berlaku untuk semua jenis segitiga. Maka kita akan mengambil salah satu segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Kamu dapat mengakses software GeoGebra berikut. Nah, silakan akses ya, pakai link atau barcode ini. Kita lihat dulu. Nah, kita mulai. Sebetulnya teman-teman bisa membuktikan dari berbagai segitiga, tapi di sini kita jelaskan salah satunya aja karena nanti rumusnya akan sama aja kok. Kita tadi tuh pakai mana? Pakai segitiga siku-siku ya. Pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang ini berarti. Nah, ini kan. Segitiga siku-siku ini ditandai dengan adanya sudut. Salah satunya yaitu yang berbentuk 90 derajat. Kita ikuti instruksinya. Masih ingat dengan aturan menghitung keliling? Ayo kita tuliskan informasi yang telah kamu ketahui. Keliling itu adalah sisi yang mengelilingi segitiga berarti kan? Nah, maka keliling itu sama dengan alas ditambah sisi miring 1 ditambah sisi miring 2. Nih, karena kan sisi miring 1 atau sisi yang lain gitu kan, sama aja. Mana? Nah, kalau dari segitiga ini kan alas, ini tinggi, berarti ini miringnya kan. Kalau misalkan segitiga yang lain, maka itu akan sisi miring yang lain. Berarti kalau ini misalkan kalau ini alas ditambah sisi miring 1 ditambah sisi miring 2. Itu untuk yang ini. Jadi intinya jumlah sisi dari segitiga itu, mau bahasanya itu bahasanya kembali lagi ke teman-teman mau apa gitu, pakai bahasa apa. Kalau misalkan ini sama sisi nih, berarti sisi tambah sisi atau 3 kali sisi gitu, terserah. Tergantung dengan segitiga yang terbentuk. Kalau yang ini berarti segitiga lancip sama sisi tambah sisi tambah sisi. Karena ini berbeda setiap sisinya, berarti tidak bisa menggunakan rumus 3 kali sisi ya. Tetap dengan manual sisi kali sisi sisi tambah sisi. Kemudian untuk ini juga sama dan juga ini. Oke, kita lanjut ke sini ya.
Silakan teman-teman isi ya di sini nilainya berapa. Untuk langkah kedua, untuk menemukan rumus luas segitiga, coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika luas sama dengan permukaan bangun datar segitiga, maka banyaknya kotak pada segitiga adalah berapa? Coba. Namun sebelum kamu menghitung kotak tersebut, coba kamu geser slider kuning ke arah kanan. Apa yang terjadi? Kita geser ya ke arah kanan katanya slidernya. Set. Akan membentuk apa ini? Membentuk persegi ya. Berarti maka dari itu prinsip luas segitiga akan sama dengan setengah dari luas persegi. Nah, misalkan satu kotak adalah satu satuan. Luasnya, silakan hitung ya kotaknya ada berapa. Kemudian jumlah kotak akan sama dengan cara berikut. Banyaknya kotak memanjang dikali banyaknya kotak melebar dikali setengah. Karena kan tadi setengahnya dari persegi ya. Maka substitusikan nilainya berapa? Mana ini? Nih, ini panjangnya berapa, lebarnya berapa kan? Silakan tulis di situ. Nah, karena panjang alas persegi ini sama dengan panjang alas segitiga, sedangkan lebar persegi sama dengan tinggi segitiga. Nah, kita lihat ya. Berarti nih, alas atau panjang persegi ini akan sama dengan alas segitiga, sedangkan lebarnya akan sama dengan tinggi segitiga. Maka dari itu, nah, alas segitiga dikali setengah. Maka alasnya berapa? Tulis ya, teman-teman. Oke, sekarang di bagian verifikasi. Ayo komunikasikan. Tadi teman-teman kan udah mengisi tuh ya. Benar nggak tuh jawabannya sama dengan apa yang dijelaskan barusan? Sekarang generalisasi. Jadi rumus dari keliling segitiga dan luas segitiga itu apa sih? Silakan tulis di kolom ini ya. Oke, sekian penjelasan tentang segitiga. Silakan pelajari lebih lanjut dan isi soal yang ada di kegiatan 2. Terima kasih. Assalamualaikum.